Kamu tidak punya hati nurani? Begitu kamu kembali, aku langsung bilang putus dengannya. Apa bisa jelas? Kenapa aku tidak melihat tanda-tanda putusnya? Lalu bagaimana caranya biar bisa putus? Pecat saja, biar tidak ada masalah lagi. Di mana kantor bos kalian? Bos? Bos ada di kantor bos. Aku juga bos. Aku tanya di mana kantornya. Keluar, lurus, belok kanan, langsung sampai. Oak. Pecat, efektif segera. Nanti aku yang urus Sao Zihui. Kamu bilang apa? Nanti aku yang urus dia. Akhirnya kamu mengaku. Aku tidak perlu diurus, aku mau kerja. Jangan macam-macam, pulang dan hidup sama dia. Bos Selve, aku punya pacar. Bos Yan tidak pernah ada hubungannya denganku. Pacar siapa? Sutian. Dia tahu. Yan Royo, kamu tahu kenapa masih memecatnya? Balas dendam ya? Kalimat ini cocok buat kamu. Keluar, Zhao Zihui. Bos Selve. Kamu sudah dipecat, keluar. Bos Selve. Pecat apa sih? Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Rakyat Tiongkok menyatakan, memecat karyawan harus memberitahu 3 bulan sebelumnya. Asuransi tetap dibayar, zaman dulu ya. Mau bawa ke pengadilan, tahu? Maaf, siapa Anda? Aku Ibu Sutian. Je m'appelle Tante. Maaf, silakan keluar, atau aku panggil satpam. Aku selesai bicara baru panggil. Kalian berdua seperti pemimpin tidak sih? Kalian pulang kerja, tutup pintu. Mau cemburu atau ribut, tidak ada yang peduli. Menyelipkan gadis ini di tengah, main-main saja. Sudah bilang, tidak ada hubungannya dengan Yan. Hanya ingin cari uang dan makan. Benar-benar tidak masuk akal. Kenapa? Orang gedung perkantoran tidak punya akal sehat ya? Yan Rojo. Jangan melatodi saya. Sebenarnya hari ini saya juga mau cari kamu. Saya sudah tahu semua tentang Zhao Zihui. Ini bisa dianggap atasan menyalahgunakan wewenang untuk melecehkan bawahan. Kamu tidak tanya-tanya dulu langsung bilang mau menafkahi. Kamu anggap baik, dia anggap sial. Tidak heran mantan istrimu bermasalah dengan Zhao Zihui. Mantan istri. COLV ya? Saya kasih tahu, saya juga CEO. Jangan pikir gadis kecil itu tidak punya teman di Shanghai. Sutian, bawa Zhao Zihui pergi. Dipecat ya? Bulan depan baru efektif, besok tetap datang kerja. COV. Mungkin ibu mertuamu tidak terlalu paham. Pemecatan efektif sebulan lagi, besok weekend tidak perlu datang. Senin bisa datang kerja seperti biasa. Sutian.
Masih ada apa lagi? Apakah ini sia-sia bela Aka? Jalan pelan-pelan, kakimu sudah sembuh ya? Kayaknya beneran sembuh, habis bertengkar darah jadi lancar. Mama, pulang dulu aja. Pulang kemana? Saya masih mau ngomong sama dia. Masih mau ngomong apa lagi? Yang mau saya bilang belum sempat. Mama, kapan selesainya sih? Maaf ya. Saya duluan ya. Zihui, Udah gede, nggak bakal nyasar. Tas ini kayaknya familiar ya. Mobil, jalan. Silakan dinikmati. Kamu, saya sudah makan. Kapan kamu makan? Barusan, waktu nunggu kalian, saya makan sedikit. Lucu juga, rumah sendiri buka restoran. Anak juga bilang mau buka restoran. Saya malah harus makan di luar. Xiao Cong, kalau kamu memang sudah makan, kamu tunggu di luar. Saya mau ngomong sama dia sebentar. Oh. Baterai HP sudah saya isi. Xiao Cong tunggu, kamu bilang yang jujur. Menurut kamu, Sutian dan Zhao Zihui lebih cocok? Atau Sutian dan Xiaoli yang lebih cocok? Saya. Aku tidak kenal sama Li Jia.
Kalau begitu, kamu kenal Zhao Zihui. Menurutku, hal seperti ini harus dilihat dari keinginan Tiange sendiri. Kalau begitu, kamu kenal anakku kan? Aku lebih baik tunggu di luar saja. Mau makan atau tidak? Sebenarnya tadi apa yang terjadi? Kamu sudah melihat semuanya? Aku lihat dia dipecat. Kamu pikir ini ada hubungannya denganku? Apapun yang kamu ikut campur, pasti berantakan. Dia dipecat, kamu sampai sedih seperti ini. Ibumu sendiri kakinya belum sembuh sudah datang ke Shanghai. Siapa yang suruh kamu datang? Ada anak yang bicara seperti ini sama ibunya? Kamu tahu tidak betapa pentingnya pekerjaan itu buat dia? Kehilangan pekerjaan seperti kehilangan nyawa. Kamu tahu saja, tidak ada pekerjaan sama dengan tidak ada nyawanya. Kalau begitu, tidak ada kamu, apakah dia akan kehilangan nyawanya? Nona, mau ramal? Gratis, untuk mencerahkan umat manusia, membangun negara, dan menciptakan kemakmuran. Tidak bayar. Lihat karir, pernikahan, dan rejeki. Sayang sekali, rintangan ini tidak bisa dilewati. Tidak bayar. Nona, aku hanya ingin memberi sedikit petunjuk. Katakan. Aku akan memberimu 3 kalimat. Kamu baru saja menghadapi satu rintangan. Setelah itu masih ada satu lagi. Takdirmu setengahnya adalah percintaan. Selesai. Aku berikan 1 kalimat. Panjang umur tidak ada masalah. Bisakah rintangan ini dilewati? Bisa, hanya saja rintangan berikutnya. Tidak mudah. Kapan rintangan berikutnya? Setelah ini, rintangan berikutnya langsung datang. Setengah persenten. Aku punya cara untuk mengatasinya. Tidak usah, terima kasih. Nona. Kemarin masih baik-baik saja, hari ini tiba-tiba dipecat, kamu bilang. Aku mau bilang apa? Ini urusannya sendiri. Aku orang luar, apa aku punya kemampuan sebesar itu? Kamu memang sangat hebat. Tolong suaramu lebih keras lagi. Ngapain kamu pergi ke kantor orang? Saya mau pergi kemanapun saya mau. Rumah juga tidak bersalah padamu. Saya juga tidak bersalah padanya. Saya beritahu kamu, dia hampir bersalah pada keluarga kita. Tapi kamu tidak bisa membuat orang kehilangan pekerjaannya. Nak, dengarkan baik-baik. Saya masuk, saya tidak banyak bicara. Tidak mungkin. Saya sudah bilang, apa masalahnya? Jika hanya karena beberapa kata saya, perusahaan ini bisa memecat karyawannya, maka perusahaan ini memang tidak bagus, tidak perlu juga. Kamu tidak peduli. Bagaimana dengan Zhao Zihui? Saya tidak peduli. Dia mau bagaimana ya bagaimana. Ibu Sutian. Ngapain kamu ikut saya? Di hatimu tidak ada Xiaoli, tidak ada saya sebagai ibu kandungmu. Kepalamu penuh dengan Zhao Zihui. Kamu cari dia saja, saya tidak peduli. Mau kemana kamu? Kamu juga jangan urusi saya. Saya pergi, saya kembali ke hotel untuk mengambil barang dan kembali ke kota terpencil. Ibu. Kamu panggil Zhao Zihui sebagai ibu saja. Ngapain saya memanggilnya ibu? Tasmu yang harganya puluhan ribu yuan, kamu sudah memberikannya padanya. Apalagi yang kamu malu.
Orang harus punya ibu kandung. Kamu tidak menganggap saya sebagai ibu. Harus ada seseorang yang menjadi ibu. Taksi. Kamu ngapain? Lepaskan. Barang-barang saya tidak perlu. Saya langsung kembali ke kota terpencil. Lepaskan. Ayo pergi. Ngapain kamu gila-gilaan? Kamu sudah gila selama setengah bulan. Kamu pergi atau tidak? Kalau tidak pergi, saya panggil orang. Ada orang sini. Ada preman. Panggil polisi. Polisi. Ibu. Kenapa berantem? Mobilnya parkir di mana? Di sana. Cepat. Ayo pulang. Zihui. Kamu diam-diam memelihara seekor anjing kecil di luar? Le Kukom? Punya klien, baru saja punya anak. Takut tidak baik untuk anak, jadi diberikan pada saya. Saya kalau ada waktu datang untuk mengajaknya jalan-jalan, hari ini kebetulan mau mandi. Bukannya kamu bilang sedang bekerja? Sedang bekerja saja. Tahukah kamu, status anjing kecil mereka? Hanya satu tingkat di bawah anak, semuanya dipercayakan padaku. Asuransi jiwa mereka juga akan dipercayakan padaku, itu hanya masalah waktu. Baiklah. Kalau kamu sibuk, aku hanya mampir. Kenapa kamu bisa santai seperti ini hari ini? Biasanya di kantor. Bahkan tidak ada waktu untuk menerima telepon. Sutian. Tidak menerima. Aku dipecat. Apa? Dipecat? Ada waktu 1 bulan untuk mencari pekerjaan baru. Berkanda ya? Berjalan-jalan, tidak ada yang bilang. Datang saja untuk ngobrol denganmu. Mari masuk ke dalam, ikut aku. Klien tidak ada, kuncinya ada padaku, ayo. Sini. Kamar nomor berapa? Ini dia. Kamar ini. Ja. Mama. Mungkin belum pulang ya? Pasti di dalam. Mama, buka pintu. Mungkin mobil kita terlalu cepat. Bagaimana kalau kamu telepon Jia Xiao Duo? Tanya dia Zihui ada di mana. Tidak perlu telepon. Sedang bersama Zihui, baru saja kirim pesan WeChat. Di mana? Di Kompleks Huguang, Gedung A, rumah klien Xiao Duo. Baiklah, aku akan ke sana dulu. Kamu mau kemana? Tidak cari Zihui? Aku pergi sendiri saja. Aku. Begini, kamu tunggu di sini mamaku. Kalau mamaku pulang, beritahu aku, kita pergi bersama, aku dan kamu. Jangan ikut aku ya, sudah diputuskan. Sutian. Kalau mama aku pulang, beritahu aku. Mama Sutian. Lihat kan, sudah tidak ada obatnya. Zhao Zihui lebih penting dari mama sendiri. Kami pikir Anda tidak ada di dalam. Masuklah. Ja.
Sekali waktu jam kerja tidak ada kerjaan, lihat pemandangan. Aku cari Yan Ruoyo. Ngapain? Mau berantem? Minta tolong sama dia. Gak ada gunanya. Kalau gitu aku cari Elvis Zong. Ini salahku. Aku seharusnya dipecat. Kamu bingung ya? DMG ada kontrak besar sama perusahaan kita. Tapi aku yang bikin gagal. Kemarin malam, kamu kan masih nemenin klien minum. Awalnya minum, abis itu air. Nganggap Xiao Zong itu bodoh. Kalau waktu bisa balik lagi. Minum sampai mati. Aku juga rela. Kalau mati, semuanya hilangkan. Lebih baik sekarang. Maaf ya. Bikin kamu sama tante malu. Ibu aku ngapain aja di kantor? Bantuin aku. Bantu. Kecuali nenek. Belum ada yang sebaik ini sama aku. Ibu aku. Kalau dia ibu aku aja ya. Aku telepon Tian Ge ya. Jangan telepon. Kasih tahu aku, Zhao Zihui biasanya suka apa? Gimana aku tahu si Ge? Anak perempuan pasti ada yang disukakan. Kasih aku nomor HP Zhao Zihui. Tante. Aku dengar dari Tian Ge. Zhao Zihui udah dipecat. Jangan-jangan kamu juga pikir ini gara-gara aku. Gak apa-apa. Nanti ada aku. Iya, gak apa-apa. Sewa toko, daftar usaha, renovasi. Kamu bareng aku buka restoran, kita diskusi bareng. Tiga tahun cabang, 5 tahun IPO. Terus nanti, buka beberapa cabang lagi. Terus nanti, jalan masih panjang. Hidup gak cuma satu jalan ini. Kalau gitu rencanaku sia-sia. Buat yang baru. Rencana udah dibuat ya harus diselesaikan. Kalau nggak buat apa? Tapi kan kamu udah dipecat. Aku nggak mau pergi, mau cari bos Xiao. Kejar lagi orderan besar itu. Lalu minta-minta ke bos LV. Kamu dekat sama bos Xiao? Nggak dekat, Ada nomor teleponnya? nggak ada. Tahu dia di mana? Kantor cabang DMG Shanghai. Kamu udah nyinggung perasaannya, dia nggak bakal mau ketemu. Aku mau minta maaf sungguh-sungguh. Pasti dia mau ketemu. Apa aja bisa kamu lakukan. Segala susah bisa kamu tanggung. Udah milih ini dari awal. Harus diterusin sampai selesai. Bisa putar haluan dong. Mau putar kemana? Nggak mau putar. Muda cuma beberapa tahun ini. Putar haluan cuma buang-buang waktu. Aku bantu cariin bos Xiao. Tante suka apa? Ngomongin kamu. Beneran nanya. Ngapain sih? Tante baik banget sama aku. Aku mau terima kasih sama dia. Tunggu dulu. Halo Tante. Ada waktu nggak?
Aku mau ketemu berdua aja. Oke. Udah 20 kilometer, mau lari kemana lagi? Ini treadmill, bukan savana Afrika. Ada si ngegejar dari belakang ya? Ada. Kamu kan singganya. Ya udah, kamu nggak bisa lari. Ibu udah pulang belum? Dari tadi ada di kamar. Udah ditebak dari tadi. Jangan pergi. Orangnya udah pergi. Pergi. Kemana? Cari Zhao Zihui. Barusan dia nelpon Zhao Zihui ya? Minta nomornya ke aku. Minta padamu, tapi kamu tidak bilang padaku. Setidaknya kasih kesempatan pada tante. Kamu temanku kan? Justru karena kita teman, kamu pikir aku senang melihat kamu bikin dua masalah? Aku merasa tidak nyaman. Aku bilang, ini tidak akan berakhir. Aku rasa belum tentu. Sebenarnya tante cukup pengertian. Kamu yang tahu atau aku yang tahu? Dia mau mentraktir. Tanya aku apa yang Zhao Zihui suka. Mentraktir. Silakan masuk. Tante, Datang, facial lengkap dan relaksasi tubuh, 2 orang cepat. Baik, silakan tunggu sebentar, berbaringlah. aku tidak mau. Terlalu mahal. Sution Memorhiku. Bilang aku tidak seharusnya pergi ke perusahaanmu. Aku tidak berani menyinggung anakku, aku harus minta maaf padamu. Lihatlah mulutku ini, bicaraku memang bermasalah. Berbaringlah, besok Sabtu juga tidak perlu kerja. Hari ini di perusahaan menghadapi hal besar. Tante juga tidak menyangka. Menyusahkanmu. Tidak. Aku yang menyusahkan Tante. Kalau kamu bilang begitu, itu bagus. Berbaringlah. Ganti baju dulu. Masih ganti baju. Salon kecantikan kelas atas memang harus ganti baju. Aku belum pernah ke sini, aku tidak mau. Tidak ganti baju tidak nyaman. Cukup ngobrol dengan tante saja. Masuk. Selamat malam, senang bisa melayani kalian. Aku tidak mau. Kalau kamu tidak mau, aku tidak nyaman. Sambil lakukan sambil bicara, jaketmu harus dilepas. Selamat malam Tuan, ada berapa orang? Saya mencari seseorang, namanya Dao, sekitar 50 tahun. Dia di ruang VIP. Apakah dia sendirian? Baru saja datang seorang wanita cantik. Mau saya antar ke sana? Tidak perlu, saya sendiri saja. Baik. Kira-kira di mana? Keluar pintu, ruang pertama di sebelah kiri. Terima kasih ya. Sama-sama. Tunggu sebentar. Zihui, Tante, saya biasanya berbicara langsung,
mungkin tidak enak didengar. Sutian dan Xiaoli adalah keluarga sendiri. Jadi, mereka harus mengikuti apa yang saya katakan. Hari ini saya berbicara langsung denganmu di kantor. Jangan dipikirkan ya, Tante minta maaf. Tidak apa-apa. Tante, Anda mau bilang apa? Tidak masalah, sungguh. Kenapa? Kecuali itu keluarga sendiri. Anda dari mana? Lia Oning, 26 tahun. hampir. Bagaimana kondisi keluarga? Biasa saja. Apa pekerjaan ibumu? Tidak tahu, mereka bercerai saat saya masih kecil. Jadi kamu tinggal dengan ayah? Dengan nenek, Lalu apa pekerjaan ayahmu? berbisnis. Seharusnya kondisi cukup baik. Tidak terlalu baik, dia melakukan pekerjaannya sendiri. Kalau tidak ke perusahaan itu, apa rencanamu ke depan? Kamu tertidur. Tidak, Lalu apa rencanamu? Tante kalau ngantuk tidur saja. Tidak ngantuk. Saya tidak berencana untuk tidak bekerja. Dari kuliah sampai sekarang, setiap ada rintangan, saya bisa melewatinya. Kali ini juga bisa melewatinya. Kamu sudah dipecat, bagaimana bisa melewatinya? Asal berusaha dan tidak menyerah, bisa melewatinya. Karakter kamu seperti laki-laki. Lalu bagaimana kalau kamu menikah nanti? Tidak berpikir untuk menikah. Kamu ini terlalu kasar. Tidak bisa, ganti orang lain saja. Ganti yang lebih lembut, baik-baik, maaf ya. Tante bilangnya, gadis kecil akhirnya harus menikah. Dan harus mengikuti suami, mau bagaimanapun. Apa yang pria lakukan, kamu ikuti. Kalau pria berbuat kesalahan, kamu harus menutupi kekurangannya. Wanita yang terlalu banyak ide. Hidup ini jadi susah. Wanita. Seumur hidup cukup bergantung pada satu pria. Tante, Anda bergantung pada pria? Saya sudah tua, bergantung pada anak laki-laki. Saya masih muda, bergantung pada diri sendiri. Itu yang saya tunggu dari kamu. Silakan masuk. Halo, nomor 67 melayani Anda. Tolong lembut ya. Baik. Tante mau curhat, ya? Jujur saja, anak saya ini. Banyak sekali kebiasaan buruknya, belum dewasa sama sekali. Kamu lebih tua 3 tahun darinya, seharusnya kamu lebih bijaksana. Kamu sendiri harus tahu, rasa suka kamu ini cukup tidak untuk mengorbankan rencanamu sendiri. Ikut dia hari ini buka restoran, besok buka yang lain. Seumur hidup asal dia bilang suka, kamu rela. Kalau kamu bilang rela, saya percaya. Dikeluarkan dari perusahaan malah jadi hal baik, selesai semua. Kuliah S2 seperti sia-sia saja. Mulai besok hidup sederhana. Tante sudah berpengalaman, saya tahu. Kadang-kadang karena emosi, kita rela melakukan apa saja. Tapi yang penting adalah melihat apakah emosi itu cukup kuat. Dan apakah mau terus emosi. Kalau kalian berdua sudah cukup emosi, saya tidak ada masalah, sebagai ibu saya dukung. Tapi emosi kamu, sepertinya sudah diarahkan ke jadwal di dalam kamarmu itu. Seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan. Tidak mudah turun, ya? Tante benar, kan? Kalau begitu, tolong bantu Tante. Sucian mendengarkan kamu. Saya bilang apa dia tidak mau dengar. Jangan berhenti, terus pijat, pijat. Tante, bagaimana saya harus bilang? Kamu yang lagi pijat. Kamu sendiri tidak melakukan. Terlalu mahal, tidak nyaman. Saya yang traktir. Saya yang harus traktir. Kenapa?
Kamu baru dapat berapa uang? Belum lagi sudah tidak kerja. Karena hari ini di perusahaan. Anda bilang begitu pada Elfe Zong dan Yan Zong. Mendidik mereka itu biasa. Saya sering mendidik orang. Ada orang yang baik pada saya pasti akan membalas. Siapa yang bilang itu? Nenek saya. Kamu hitung begitu detail? Bukankah hari ini semakin jauh? Bicara serius, Tante, bantuanmu ini mau tidak? Sebenarnya juga membantu dirimu sendiri. Bagaimana caranya? Kamu bilang saja ke Sutian suruh dia balik kota terlantar. Kamu bilang saja ke Sutian, bilang kamu benci dia. Jangan biarkan dia di Shanghai bahkan 1 menit pun. Kita masih mau buka restoran. Dia yang mau buka, kamu juga mau? Saya bantu dia. Tante tadi sudah bicara sangat jelas. Kamu orang yang pintar, saya yakin kamu bisa mengerti. Di Shanghai, hanya dia. Hanya dia satu teman. Teman? Atau yang lain? Kalau yang lain gampang, kalau kalian sudah saling suka. Walaupun saya tidak mau, saya tetap dukung. Kalau hanya teman, kamu suruh dia kembali ke kota terlantar. Di kota terlantar masih ada cewek yang menunggu untuk menikah dengannya. Zihui, kamu tidak bisa menguasai semuanya, saya tidak. Sebagai wanita, saya suka tipe kamu, tapi sebagai orang tua, saya punya beberapa hal yang harus saya jelaskan padamu. Entah kamu jadi dirimu sendiri untuk dirimu sendiri, atau kamu jadi wanita untuk pria. Saya tidak senang, akhirnya kamu juga tidak akan senang. Sutian juga tidak akan senang, kamu percaya? Perawatan selesai. Kang Yagi, silakan ya. Total 1.380, tunai atau kartu? 1. Saya saja. Berapa? 1.380. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Silakan masukkan PIN. Silakan tanda tangan untuk konfirmasi. Tidak usah, kamu ambil saja.